Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Nanang Apriandi MS, salah satu staf pengajar di program studi Teknik Konversi Energi jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menjabarkan salah satu unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sertifikasi dosen pada tahun 2024. Mata kuliah yang saya pilih adalah mata kuliah termodinamika, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 32 pertemuan selama 16 minggu dengan masing-masing pertemuan sejumlah 2 jam pelajaran. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan secara holistik konsep-konsep termodinamika untuk menyelesaikan permasalahan engineering khususnya di sistem pembangkit tenaga. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan mata kuliah termodinamika dijabarkan beberapa capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar termodinamika. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan sifat-sifat zat murni pada proses rekayasa termodinamika. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep hukum termodinamika 1 khususnya pada sistem pembangkit tenaga. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep hukum termodinamika 2 khususnya pada sistem pembangkit tenaga. Dalam prosesnya, pendekatan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran yaitu pendekatan DIA, delivery, interaksi, dan assessment. Ceramah dan diskusi 2 arah dilakukan dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan topik pembahasan. Adapun penilaian menggunakan sistem penilaian yang sudah terdapat di peraturan akademik dengan kategori N1, N2, dan N3. Adapun setiap kategori penilaian tersebut bisa diterjemahkan melalui kontrak kuliah yang disepakati bersama di awal pertemuan. Di antaranya N1 berupa komponen penilaian kehadiran, penugasan, keaktifan, dan kuis. Sementara N2 untuk UTS dan N3 untuk ujian akhir semester. Kuis dilakukan secara insidental dalam artian tidak terjadwal yang bisa dilakukan di awal pertemuan, di mana kalau misalkan dilakukan di awal pertemuan itu terkait dengan materi perkuliahan sebelumnya, dan juga bisa dilakukan di akhir pertemuan, yaitu terkait dengan materi yang diajarkan saat itu. Sementara untuk penugasan dilakukan secara terstruktur, dilakukan untuk mendapatkan evaluasi terkait dengan masing-masing CPMK. Adapun UTS dilaksanakan di minggu ke-8, sementara untuk ujian tengah akhir semester tidak dijadwalkan di dalam 16 kali pertemuan atau dilaksanakan di luar jam pertemuan tersebut. Berikut video pembelajaran di kelas yang saya lakukan untuk mata kuliah termodinamika. Sebelum kita mulai perkuliahan, baiknya kita berdoa dulu menurut percayaan masing-masing. Monggo dipimpin salah satu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak media kita berdoa, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa bersilakan. Berdoa tak naus. Terima kasih. Ini masuk semua ya? Oke ya, kita mulai sekarang materi terkait dengan siklus tenaga uap. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kira-kira kalau melihat skematik sistem ini, teman-teman ada nggak yang bisa menjelaskan bagaimana proses kerja dari sistem tenaga uap? Mulai dari mana? Atau satu-satu deh. Boiler itu prinsip kerjanya seperti apa? Boiler boleh memanaskan air. Memanaskan air untuk menghasilkan uap. Menghasilkan uap. Terus uapnya diapakan? Uang masuk ke turbin untuk membuka turbin. Menghasilkan? Menghasilkan gerak. Oke. Setelah itu masuk ke kondensernya. Kondenser fungsinya untuk mengendapkan uap menjadi butiran air. Oke, proses kondensasi di situ.
habis itu membentuk satu siklus lagi kan? Ya, makasih. Oke ya, lebih detailnya ini kan ada satu di siklus Rankine ideal itu ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah pompa, boiler, turbin dan kondensor. Gitu ya. Nah, air dipompakan oleh ke boiler, ada sumber panas berupa yang berasal dari bahan bakar kan tentunya, ya kan? Menghasilkan uap. Uap diekspansi untuk memutar rotor turbin. Uap sisa dari turbin dikondensasi dan membentuk satu siklus lagi, gitu ya. Lebih detailnya kalau misalkan skematik ini kita gambarkan ke dalam TS diagram. Kita lihat. Nah, proses 1 ke 2 itu kan terjadi proses apa tadi? Kita lihat di sini ada peningkatan tekanan dari P1 ke P2. Ya kan ya? Kita lihat dari siklusnya. Nah, kalau di TS diagram kita ketahui kan garis ini merupakan garis apa? Tekanan konstan kan di sini? Tidak, tekanan konstan. Maka kita bisa lihat di situ proses 1 2, ya. Proses 1 ke 2 itu merupakan proses kompresi karena kan dia menaikkan tekanan, walaupun fluida kerja kita di sini adalah bukan fluida kerja yang kompresibel, tapi kita di istilah termodinamika pada kondisi dia menaikkan tekanan maka kita istilahnya adalah proses kompresi. Ya, di sini kan fluida kerja kita air, yang notabene bukan fluida kerja kompresibel. Seharusnya kalau fluida kerja kompresibel itu kita menggunakan apa alatnya? Kompresibel. Berarti kompresor, gitu kan? Ya, tapi tetap kita istilahnya adalah proses kompresi. 1 2 adalah proses kompresi. Secara apa proses kompresinya? Kita lihat di siklusnya, di TS diagramnya. Di sini kita lihat 1 ke 2 dia merupakan kondisi apa nih? Isentropis kan? Oke? Berarti ini adalah proses kompresi isentropis. Artinya apa? Artinya adalah entropi pada kondisi 1 akan sama dengan entropi pada kondisi 2. Ya? Ingat, kondisi isentropis sudah pasti adalah kondisinya adiabatis. Berarti di sini bisa juga disebut sebagai kompresi adiabatis. Adiabatis adalah kondisi di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dari sistem, gitu ya. Kita kondisikan dia stabil, gitu ya. Tapi apa mungkin kondisi itu adiabatis? Enggak, realnya enggak. Ya. Tapi kita selalu berbicara di sini adalah kondisi ideal. Semua kita idealisasi. Lanjutannya Pak, itu kan tadi di bagian itu kan suhunya tidak ada yang keluar atau tidak ada yang masuk. Itu bagaimana dengan tekanannya Pak? Tekanan fluidanya tetap atau tidak ada? Tekanan fluida. Di sini kita sudah berbicara proses kompresi. Kompresi berarti artinya ada perubahan tekanan di situ. Kita balik lagi menurut TS diagram ini, TS diagram. Lihat nih, naik nggak tekanannya dari kondisi 1 ke kondisi 2. Ingat ini adalah kondisi tekanan konstan, ini juga kondisi tekanan konstan. Ini P1, ini P2. Pada proses 1 ke 2 dia akan terjadi proses penaikan tekanan pada kondisi isentropis. Gitu ya? Oke, ada lagi? Nah, sekarang kita lanjut ke proses 2 ke 3. Proses 2 ke 3. Di sini kita lihat ada energi panas yang diinputkan. Ya kan? Berarti proses 2 ke 3 adalah proses apa nih? Pemasukan panas, gitu kan? Secara apa? Dalam kondisi
kondisi apa atau dalam kondisi apa? Lihat di sini di TS diagramnya 2 atau 3. Dia pada kondisi tekanan konstan, berarti pada kondisi isobaris. Konsekuensinya berarti di sini apa? P2 akan sama dengan P3. Ya kan? Proses selanjutnya sekarang adalah proses 3-4 atau di turbinnya, bukan ya? Proses 1-2 tadi di mana nih? Pompa. Terus proses 2 ketiga di boilernya. Ini adalah di turbin. Cek lagi. 3-4 terjadi penurunan tekanan, ya, pada kondisi isentropis atau kondisi adiabatis. Penurunan tekanan diakibatkan karena apa? Karena uap yang dihasilkan dari boiler itu sudah digunakan untuk memutar rotor turbin, ya. Rotor turbin itu kebetulan satu poros dengan generator yang nantinya akan memutar generator untuk menghasilkan listrik, ya. Maka terjadi proses ekspansi di situ, oke? Proses ekspansi adiabatis atau isentropis. Konsekuensinya adalah entropi 3 itu sama dengan entropi pada titik 4. Ya. Proses terakhir adalah proses 4-1 yang terjadi di kondensor, gitu ya. Proses 4-1 itu di kondensor. Terjadi apa nih di proses kondensasi? Lihat di siklusnya. Ya. Di sini dia akan bermain pada kondisi tekanan konstan. Ingat, kita berbicara di kondisi ideal. Kenyataannya tidak mungkin ada yang tekanan konstan maupun dengan temperatur konstan. Pasti ada losis di situ. Losis akibat apa kalau tekanan? Di sini kan ada pipa-pipa kan? Ya. Gesekan di situ, pasti ada pressure drop-nya, gitu kan? Tapi kalau sekali lagi kita berbicara pada kondisi ideal. Oke. Tujuan kita berbicara di kondisi ideal itu adalah untuk mempermudah analisis, ya. Proses 4-1 berarti terjadi proses pelepasan panas, gitu ya. Secara umum ada 4 proses ini yang terjadi di siklus Rankine ideal. Ingat, ini siklus Rankine sederhana. Tapi beberapa nanti di lapangan, kalau misalnya teman-teman ketemu di lapangan, loh, kok di lapangan siklusnya nggak seperti ini, ya kan? Ada kemungkinan tambahan preheater, economizer dan seterusnya, itu nggak masalah. Tapi nanti begitu kita bisa melakukan analisis di siklus sederhana ini, maka bisa kita terapkan nanti di siklus yang kompleks di lapangan, gitu ya. Ini kita persiapan di sini. W-in ditambah dengan di sini ada fluida kerja kita nggak? Ada. Fluida kerja itu membawa energinya sendiri. Kita juga punya energi nih. Ada energi ada energi dalam, ada energi bangkitan. Ya. Contoh misalnya energi bangkitan seperti apa? Akibat adanya apa? Tekanan. Contoh misalnya saya sekarang ini gede banget nih kan? Ya. Saya digebukin sama dia. Ya. Saya digebukin tuh, ya, digebukin, geber. Awalnya saya memang gak berani sama dia karena dia gede banget kan. Saya diam, tapi terus digebukin. Otomatis secara naluri kita, daripada saya mati konyol, ya, mending melawan kan? Karena ada apa di situ? Karena ada energi dalam kita yang dibangkitkan, energi saya dibangkitkan untuk melawan dia. Sama fluida juga di situ. Karena ada energi dalam, maka dia yang tersimpan di dalam fluidanya itu sendiri, gitu kan? Berarti di sini ada sigma dalam yang masuk, gitu ya. Lajunya dikali dengan apa? H, penjumlahan H, entalpi dan apa nih? Energi kinetiknya setengah P kuadrat, ada energi potensial, gitu kan? G. Nah, gitu ya. Dalam kondisi
sama dengan Q out gitu kan, ditambah W out ditambah dengan sigma kondisi keluar M dot kali H plus dengan P 2 kuadrat plus rho kali D kali, di mana H ini adalah, ini H entalpi, ini H ketinggian. Kita pakai Z aja ya, biar tidak tidak membingungkan. Ya. Nah, H di sini adalah entalpi, di mana H itu sama dengan apa? Energi dalam ditambah dengan energi bangkitannya. H sama dengan U plus P. Nah, dikarenakan energi potensial dan energi kinetik itu kecil sekali, maka itu bisa diabaikan. Jadi ini bisa diabaikan, ya. Ini juga sama, sehingga menyisakan Q in plus W in plus M dot kali H in gitu kan. Hanya ketinggalan aja kan, ini hilang, sama dengan Q out plus W out plus M dot kali H. Di sini masih ada variabel M dot kan. Nah, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan M dot, ya kan? Ini kita bagi M dot, semuanya ini kita bagi dengan M dot. Maka akan menghasilkan energi masuk spesifik. Semua yang dibagi M dot akan menghasilkan energi spesifiknya kan, sehingga ini berubah menjadi Q in plus W in plus H in sama dengan Q out plus W out plus H. Ya, kalau kita gabung misalkan ini menjadi Q in min Q out gitu kan, plus W in min W out sama dengan H out min H in. Persamaan inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja ini. Persamaan itu di semua lini ini, di pompa, di boiler, di turbin, di kondensor, itu kita terapkan. Tapi nanti kita analisis bagian mana yang akan kita hilangkan, ya kan? Tergantung dari prosesnya, ya kan? Contoh misalkan yang mudah yang mana? Ini aja ya. Ini kan udah. Oke. Coba kita terapkan ya. Ini misalkan di proses 1, 2 tadi ya, di pompa kan. Kata kuncinya tadi apa? Prosesnya adalah kompresi radial. Kata kuncinya itu. Oke, kita terapkan persamaan itu, persamaan Q in. Kita punya persamaan Q in min Q out plus W in min W out sama dengan H out min H in. Kita lihat kompresi adiabatis, tidak ada panas yang masuk ataupun keluar sistem. Karena dia adiabatis, maka tidak ada panas yang masuk kan? Q in sama dengan 0. Keluar sistem ada nggak? Nggak ada. Maka di sini juga Q out sama dengan 0. Kita lihat di siklus kita. Pompa, apakah dia menghasilkan tenaga? Menghasilkan kerja? Tidak kan? Tapi dia membutuhkan kerja. Berarti di sini W out-nya sama dengan 0. Benar? Sehingga kita menyisakan W in sama dengan H out min H in. Kita kejar lagi di sini. Oh, 1. Di sini berupa apa? Campuran? Ya? Berarti di sini kalau misalnya kita bahas secara umum, berarti di sini ada H1 kan? Di sini H2, di sini H3, di sini H4. Atau lebih jauh, misalnya di sini ada T1, ada P1 kan yang menemani. Ini T2, ada P2. Ini T3, ada P3. T4, P4. Itu kan ya? Maka H out-nya adalah P
H2 kan? Berarti W in sama dengan H2 min H1. W in yang notabene adalah W pompanya. Ya, kita ketemu satu persamaan untuk menganalisis pompa. Terus yang sekarang yang kedua adalah proses 2 ke 3. Oke, di kondisi boiler. Ada panas masuk di situ, ya kan? Pada kondisi tekanan konstan. Nah, kita cek di boiler ada menghasilkan kerja nggak? Boiler menghasilkan kerja nggak? Menghasilkan panas, tapi bukan kerja kan? Panasnya itu yang diputar untuk deeskalasi ke turbin untuk menghasilkan kerja. Berarti kerja di boiler nggak ada kan? Terapkan persamaan dasar Q in sama ya, Q in min Q out plus W in min W out sama dengan H out min H in. Tidak ada kerja yang dihasilkan di situ, berarti di sini sama dengan 0. Boiler membutuhkan kerja enggak? Membutuhkan kerja enggak? Membutuhkan kerja atau membutuhkan bahan bakar? Bahan bakar, berarti ini tidak membutuhkan kerja kan? Berarti W in-nya 0. Dia melepaskan panas nggak? Di mana? Dalam bentuk uap positif kan? Maksudnya uapnya yang dimanfaatkan. Berarti dia bukan melepaskan panas di sini. Dipot yang dimaksud di sini adalah berupa losis. Ada nggak? Kenyataannya ada sebenarnya. Kalian pegang dinding boiler panas nggak? Pernah lihat kan? Kita pernah panas kan? Tapi karena kita sekali lagi berbicara kondisi. Jadi kita anggap semuanya tidak ada yang keluar ke dinding itu secara radiasi. Berarti di sini outnya adalah 0. Sehingga kita menyisakan Q in sama dengan H out min H in. Yang notabene adalah H outnya berapa? H3 dikurangi dengan H3 min H. Ya. Yang berikutnya adalah proses 3 ke 4. Itu terjadi di turbin. Ekspansi adiabatis, ya, berarti tidak ada panas yang keluar termasuk sistem. Karena di kenyataannya juga ini akan diisolasi. Sebenarnya ada isolatornya. Tapi sebaik apapun isolator, sebenarnya pasti ada panas yang terbuat. Tapi sekali lagi kita berbicara di kondisi ideal. Persamaan ini kita terapkan Q in min Q out plus W in min W out sama dengan H out min H in. Ya. Tidak ada panas yang terbuang, ya kan? Tidak ada panas yang masuk. Karena apa? Karena kondisinya dia batis ya. Kompresi adiabatis, ekspansi adiabatis. Ada kerja yang dibutuhkan? Tidak. Karena dia malah menghasilkan kerja. Sehingga di sini adalah min W out sama dengan H out min H in. Sehingga W out sama dengan balik ke H in min H sama dengan H in-nya adalah H3 min H. Ya. Begitupun di proses 4 ke 1 kondensor. Sama di situ kita terapkan formula yang sama, Q in min Q out plus W in min W out sama dengan H out min H in. Cek satu-satu. Ada panas yang masuk enggak? Energi yang masuk maksudnya? Enggak ada kan? Ini coret sama dengan Q out ya. W in tidak ada. Ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Menyisakan Q out sama dengan H out min H in. Sehingga Q out sama dengan H in min
Tapi nanti jenis entalpinya tergantung dari proses kita. Apakah dia berupa campuran HFG, di sini HFG kan pasti, di sini HFG, HFG1 di sini HF karena berbentuk fluida kan, di sini H, udah kering gitu ya. Oke, nah nanti teman-teman tinggal menyesuaikannya. Nah, kondisi ini sebenarnya teman-teman gunakan untuk evaluasi apapun, ya, baik itu PLTA, ya, pompa, kompresor, kondisi ini. Q in min Q out plus W in min Q out sama dengan K out min K in. Ya. Pertemuan sebelumnya harusnya pernah saya sampaikan, mungkin masih ingat, ada istilahnya SFEE, Steady Flow Energy Equation. Jadi keseimbangan energi antara yang masuk dan kedua sistem itu kita analisis. Itu kita gunakan di semua. Jadi PLTA misalnya mengevaluasi PLTA, bisa kita mengevaluasi dengan sistem seperti itu. Gitu ya. Tergantung proses. Oke. Tujuan akhir kita nanti apa nih? Untuk mendapatkan efisiensi kan? Berarti efisiensi nanti energi bersih kan? Atau kerja bersih yang dihasilkan dibagi dengan energi inputannya ya. Kerja bersihnya apa? W net sama dengan W yang dihasilkan, kerja yang dihasilkan dikurangi dengan kerja yang dibutuhkan gitu kan. W turbin dikurangi dengan W pompa. Dikarenakan W turbin itu jauh lebih besar dari W pompa, maka biasanya W pompa ini adalah diabaikan. Sehingga dari sini kita dapatkan efisiensi engine itu sama dengan W turbin dibagi dengan Q in. Yang notabene adalah W turbinnya mana nih? W turbin H3 min H4 dibagi dengan Q in-nya H3 min H2. Inilah efisiensi. Bukan tidak ada sebenarnya kerja pompanya, ada, tapi diabaikan. Untuk apa? Untuk mempermudah analisa saja. Tapi untuk kebutuhan audit secara keseluruhan, teman-teman harus masukkan. Bahkan kita harus menghitung berapa losis yang terjadi di dinding-dinding ataupun sepanjang pipa ini. Pasti ada pressure dropnya kan? Karena kan nggak mungkin kita masukkan misalnya ini keluaran boiler langsung turbinnya di sini, langsung kondenser kan enggak kan? Pasti ada pipa di situ. Pasti ada pressure drop akibat gesekan dan seterusnya kan? Itu pasti ada losis. Cuman karena kita berbicara ideal, maka kita asumsikan semuanya adalah steady state gitu ya. Ingat, pada saat melakukan analisis nanti kata asumsi ini menjadi hal yang penting, gitu ya. Jadi teman-teman nanti tuliskan asumsi kondisi steady state, gitu ya. Tuliskan dulu sehingga nanti orang yang membaca laporan kita, laporan kinerja ini yang kita tulis, oh mereka mengasumsikan ini. Jadi kita menganalisis berdasarkan asumsi kita. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin cukup ya. Mungkin untuk nanti tugasnya saya kirimkan via email aja ya. Oke ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Demikian video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.